Renungan Harian Jumat 22 Januari 2021. Ia menetapkan 12 orang menjadi rasulnya. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 8 ayat 6-13 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 13-19. Saudara-saudariku terkasih, dalam kegiatan Bina Iman Anak, pendamping mempersiapkan sebuah drama kitab suci tentang Yesus memberi makan kepada orang banyak. Pendamping bertanya kepada anak-anak, siapa yang mau berperan sebagai rasul-rasul? Mereka rame-rame angkat tangan. Ada yang mengatakan, saya sebagai Petrus, saya Yohanes, saya sebagai Andreas. Dan tiba-tiba muncul seorang anak gadis, saya tidak mau menjadi Yudas Iskariot karena dia menjual Yesus, dia pengkhianat. Yang menarik di sini adalah anak-anak ini mau mengambil peran sebagai rasul dalam drama tersebut. Saudara-saudariku terkasih, ketika situasi manusia menuntut Yesus untuk lebih mewujudkan pembebasan, kemerdekaan dari penyakit, gangguan roh-roh jahat, tekanan sosial karena status kerja, pemungut cukai dan orang berdosa, ditambah lagi dengan tantangan yang bertubi-tubi dari golongan Farisi, memacu Yesus mengambil sikap, menentukan dan memilih orang-orang yang menjadi teman kerja, teman perjalanan, dan siap diutus menjadi misionarisnya. Santo Markus menegaskan bahwa Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa pemilihan ke-12 rasul ini di atas bukit adalah sesuatu yang istimewa. Saya menilai sebagai istimewa karena 12 orang yang ditetapkan Yesus adalah orang-orang yang sudah dikenalnya, orang-orang yang layak bagi Yesus, orang-orang yang dikehendakinya, dan ketika dipanggil dan ditetapkan, mereka juga tidak protes terhadap panggilan Yesus, tetapi mereka datang kepadanya. Artinya, dari pihak Yesus dan pihak ke-12 orang yang ditetapkan itu tidak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yesus memanggil dan mereka menanggapi panggilan dan datang kepadanya. Pemilihan ini juga dikatakan istimewa karena sejak awal Yesus telah menunjukkan arah dan tujuan perutusan para muridnya, yakni menjadi teman perjalanannya, menemani Yesus dalam karya pelayanannya, dan siap diutus untuk memberitakan Injil, serta diberi kuasa mengusir setan-setan. Di sini Yesus mengalihkan tugas pelayanannya kepada murid-muridnya. Ia mempercayakan mereka untuk menjadi utusannya, dutanya, menjadi rasul sesuai dengan tugas perutusannya. Mereka diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui pewartaan sabda Allah dan kuasa menyembuhkan, membebaskan orang dari kegelapan dan kejahatan-kejahatan tertentu. Saudara-saudariku terkasih, misteri panggilan Yesus atas ke-12 rasul menyadarkan kita akan panggilan kita menjadi orang-orang Katolik, murid-murid Kristus. Ketika kita dibaptis, kita telah mengambil bagian dalam tugas kerasulan dan perutusan Yesus. Sebagai orang Katolik, kita diberi peran membawa sabda Allah ke tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar kita. Kita hadir untuk menjadi sarana keselamatan. Kita dituntut untuk menyerukan suara kenabian di tengah situasi pandemi COVID-19. Kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat
yang merasuki hidup manusia saat ini. Narkoba, judi, miras, pungli, malas ke gereja, masa bodoh, cuek, dan lain sebagainya. Kita menjadi elemen yang menentukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan perutusan Yesus ini. Amin.